Shalom manusia yang perkasa. Selamat datang kembali di acara online GBI Glory United. Kuasanya selalu ada bersama dengan kita, penyertaannya selalu ada bersama dengan kita. Mari kita siapkan hati kita waktu yang singkat ini. Kita berikan semuanya kepada Tuhan. Kita fokuskan semua pikiran, jiwa kita, roh kita, menyembah Allah Tuhan kita yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh, kami mau selalu bersyukur di hidup kami karena kebaikan-Mu. Oh Tuhan, kasih-Mu nyata di
berikan pujian, katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hidup kami. Sampai hari ini penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau yang terindah, Kau yang termanis Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami, penuhi kami Tuhan. Oh. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setia-Mu kepadaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut yang tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Oh haleluya. Katakan Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan.
Engkau Allah yang hidup. Hati kami penuh dengan ucapan syukur pada pagi hari ini. Karena kami memiliki Allah yang terindah, Allah yang termanis di dalam hidup ini. Semua lutut bertelut di hadapan-Mu Tuhan. Karena kebesaran-Mu, karena kehebatan-Mu, karena kemegahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada hari ini hati kami dibarukan kembali oleh-Mu Tuhan. Kami yang sudah jauh dari Tuhan, Engkau tarik kembali. Tuhan Yesus baik bagi kami. Kau jamah setiap jemaat-Mu yang menonton acara ini secara online. Kau jamah mereka di dalam nama Yesus. Segala sesuatu akan baik adanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah hatimu penuh dengan ucapan syukur pada saat ini. Sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidupmu. Aminkan itu saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu lebih lagi pada pagi hari ini. Kami bersuka cita karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kebaktian kami. Biarlah Roh Kudus-Mu ada tempat ini memenuhi setiap kami. Memenuhi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Haleluya, haleluya. Kami siap memuji-Mu lebih lagi pada pagi hari ini. Semua jemaat Tuhan yang percaya bersama kita katakan amin, haleluya. Engkau perisaiku Tuhan, tinggal di dekatmu kami merasa aman, haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau menentukan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita luar biasa.
segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan pada pagi hari ini. Nama-Mu dimuliakan pada pagi hari ini. Surga bersuka cita karena nama-Mu ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesus, layak segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian, syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Katakan, Yesus, Kau pencipta hidupku. Oh, haleluya. Kau pencipta hidupku, layak terima segala pujian, ku naik
pujian bagiku. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Allah pujian bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang awal, Kaulah yang akhir dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Kami bersyukur memiliki Allah yang sangat hebat dalam hidup kami. Engkau yang memulai, Engkau yang akan mengakhiri semuanya Tuhan. Kami berikan hidup kami untuk sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bisa mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Isi kami Tuhan dengan kebenaran-Mu. Isi kami dengan kekuatan-Mu. Sehingga dalam menjalani hidup ini kami kuat seperti batu karang yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Kami sungguh bersuka cita. Kami sungguh bersuka cita pada pagi hari ini. Kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biar nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami. Haleluya. Semua jemaat yang percaya bersama kita katakan amin. Haleluya. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Shalom manusia Allah yang perkasa. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama mendeklarasikan iman kita di hadapan Allah dan di hadapan jemaat-Nya. Kita mengangkat tangan kanan kita. Saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman hidup ini ke dalam pimpinan-Mu Allah Roh Kudus, supaya olehnya setiap kami yang mengikuti ibadah online ini, oleh-Mu kami boleh menerima penyingkapan kebenaran rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga setiap kami terberkati di dalam hadirat-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sambut firman-Mu dengan hormat. Amin. Manusia Allah yang perkasa, jika pada 2 minggu yang lalu kita membahas kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Maka minggu ini masih merupakan kelanjutan dari kebenaran firman Tuhan yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama dalam Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 5. Maka minggu ini kita akan membahas Yosua 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Yosua pasal 1 sendiri terdiri dari 18 ayat. Namun oleh karena waktu, saya membagi pembahasan ini menjadi 3 bagian. Untuk itu mari kita perhatikan
Yosua pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Ayat 6 dikatakan demikian. Catat dan perhatikan baik-baik kalimat ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalimat ini akan diulang-ulang terus saudara oleh Allah kepada Yosua beberapa kali. Karena itu saya minta supaya kita pun memperhatikan bagian yang sama. Saya ulangi lagi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku, sebagai bagian dari kelanjutan Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Maka ayat 6 sampai dengan 9 yang baru saja kita baca bersama-sama ini telah menjadi langkah berikutnya bagi Yosua dan seluruh Israel yang sangat menentukan keberhasilan mereka untuk memasuki tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang Israel. Secara khusus bagi Yosua, ayat 6 sampai dengan 9 ini juga telah menjadi langkah iman berikutnya. Setelah langkah iman pertama yang diambilnya di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pada pemberitaan firman Tuhan 2 minggu yang lalu. Langkah iman pertama yang diambil oleh Yosua, kemudian ditularkannya kepada seluruh Israel yang telah kita bahas dalam kebenaran firman 2 minggu yang lalu. Memperkenalkan kepada kita bahwa di dalam langkah iman pertama berkaitan dengan apa yang dikatakan Allah, apa yang dijanjikan Allah kepada Yosua secara khusus yang memimpin seluruh Israel dan kepada Israel secara umum. Kita telah diperlihatkan bagaimanakah di langkah awal itu Yosua telah menerima dan mempercayai apa yang dikatakan Allah di dalam firman-Nya kepadanya dan kepada seluruh Israel. Dan sekarang ketika kita membaca bagian ayat 6 sampai dengan 9 Yosua pasal yang pertama,
kita diperkenalkan sekaligus diajarkan oleh Allah. Bagaimanakah lewat pernyataan firman kebenarannya yang telah diucapkannya kepada Yosua, yang kemudian telah diterima dan dipercayai oleh Yosua, harus ditambah dengan langkah berikutnya yang tidak kalah penting dari langkah iman yang pertama, yaitu dengan tetap setia kepada firman yang telah diterima Yosua dan telah dipercayai olehnya. Sekali lagi, ayat 6 sampai dengan 9 Yosua pasal pertama memperkenalkan kepada kita lewat pengajaran Allah yang luar biasa kepada Yosua, bahwasanya penerimaan kepada firman dan kepercayaan kepada firman yang telah dilakukan Yosua haruslah kemudian dilanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu menjaga hati untuk bersikap tetap setia kepada firman yang telah diterima dan dipercayai itu. Mengapakah bagian ini menjadi tidak kalah penting dengan bagian di langkah iman awal seorang Yosua? Oleh karena saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, masalahnya yang sering terjadi ketika setiap orang yang termasuk dalam golongan umat Allah menerima firman yang diucapkan Allah, kemudian mempercayai ucapan kebenaran firman itu dalam hidupnya. Masalahnya adalah setelah itu, ketika di dalam perjalanan hidup mereka ada waktu-waktu, ada saat-saat, ada situasi-situasi di mana apa yang dikatakan firman Allah itu ternyata tidak sama dengan kenyataan yang ditemui dalam keseharian umat Allah. Ini menjadi masalah yang sangat besar dalam kehidupan umat Allah, yang hendak diajarkan Allah kepada Yosua sebagai pemimpin umat Allah, kepada Israel sebagai umat yang dipimpinnya, dan kepada kita umat Allah masa kini yang juga menghadapi persoalan yang sama dalam hal iman kepada Allah. Bahwasanya seringkali apa yang kita percayai itu, firman itu pada kenyataannya tidak sama dengan situasi kehidupan yang kita alami, temui. Sahabat, ketika firman Allah tidak seperti kenyataan yang kita hadapi, banyak orang berpikir dan menanggapi keadaan ini dengan pendapat bahwa memang iman itu bertentangan dengan logika. Banyak orang berpendapat ketika
kebenaran firman Allah tidak sama atau tidak selalu sama dengan kenyataan yang kita hadapi. Mereka berpikir bahwa ini adalah masalah tentang. Memang iman itu tidak sejalan dengan logika, nggak sama logika. Atau iman bertentangan dengan logika. Padahal saudaraku, sebenarnya masalahnya bukan itu. Sebab ketika kita membenarkan pendapat atau anggapan bahwa iman bertentangan dengan logika, maka ini bisa berarti atau sama dengan berarti selama kita memiliki logika, maka kita tidak akan pernah bisa mempercayai firman Tuhan. Apakah lagi berjalan di dalam firman Allah itu. Tentu saja pernyataan ini menjadi sangat salah, saudara. Oleh karena Alkitab sendiri telah menuliskan dan telah menyaksikan tentang kehidupan orang-orang hebat, orang-orang suksesnya yang memiliki hikmat, pemikiran cemerlang, logika yang sangat cerdas. Namun orang-orang tersebut justru mencapai puncak kehebatan dan kesuksesannya ketika mereka memutuskan menyandarkan seluruh kehidupannya dipimpin oleh kebenaran firman Allah yang hebat itu. Sebut saja nama Abraham, bapa orang beriman. Ketika firman mendatanginya dan menyuruhnya untuk keluar dari kampung halamannya ke tempat yang nanti akan dijanjikan oleh Allah, Kanaan itu. Atau sebut saja nama Musa, pangeran Mesir, yang ketika dalam kehidupan yang sangat nyaman telah memilih dengan sukarela meninggalkan seluruh harta kekayaan Mesir hanya atas nama firman yang ia percayai. Atau Yusuf, seorang budak Ibrani yang datang ke Mesir atas persepakatan jahat dari saudara-saudaranya yang menjualnya. Namun ketika hidupnya diserahkannya untuk dituntun dan dipimpin oleh kebenaran firman, maka Yusuf pada kemudian hari menjadi perdana menteri seluruh Mesir. Atau nama-nama hebat lainnya yang tidak bisa kita ceritakan satu persatu. Ada Daud, ada Salomo, ada Daniel di sana, dan nama-nama lain. Bahwa melalui merekalah Alkitab menyaksikan kepada kita orang-orang yang sangat pintar dan berhikmat itu justru mencapai puncak kehidupan yang diberkati dan sukses ketika mereka menyerahkan seluruh pemikirannya, seluruh kehidupannya untuk dipimpin dan dituntun oleh firman atas nama iman kepada firman itu. Untuk itu saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika orang percaya dalam kehidupannya menemukan bahwa apa yang dikatakan firman Allah tidak selalu sama dengan kenyataan yang mereka hadapi. Sebenarnya ini bukanlah masalah iman bertentangan dengan logika. Tapi justru ini adalah merupakan sebuah masalah atau perkara keseriusan hati kita. Sebagai orang yang mengaku bahwa kita adalah
hamba Allah, umat Allah, anak Allah. Bagaimanakah dalam pengakuan itu kita bisa dengan segenap hati mewujudkannya dalam kepercayaan mutlak kepada Allah yang kita abdi dan kita percayai itu. Bagaimanakah ketika di tengah-tengah ketidaksamaan apa yang dikatakan Allah yang kita terima dan kita percayai dalam kehidupan keseharian, situasi yang kita hadapi, ketika situasinya berbeda, maka di sanalah kesegenap hatian kita, kebenaran pernyataan kita mempertuhankan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita abdi dalam kehidupan ini. Di sanalah itu semua dibentangkan. Di sanalah itu semua dilihat dengan sangat jelas. Apakah pernyataan pengakuan kita akan Allah yang kita percayai hanyalah sebatas pengakuan mulut, pengakuan bibir, ataukah memang itu disertai dengan keseriusan yang lahir dari hati kita yang paling dalam. Yang lahir dari hati kita yang paling dalam. Sebab firman Allah yang adalah merupakan logika sempurna dari Allah sang sumber hidup. Kebenarannya bahwa firman itu tidak mungkin salah dan tidak mungkin gagal. Hanya saja saudara, keterbatasan umat Allah, ketidakmengertian dan ketidakmahatauan kita akan segala sesuatu di kehidupan ini. Pada situasi-situasi tertentu, khususnya di situasi-situasi sulit hidup kita, membuat kita tidak bisa memahami cara kerja Allah yang sempurna dan ajaib itu. Oleh karena itu, saudaraku, mengapakah akhirnya kita paham? Ayat 6 sampai dengan 9, Yosua pasal yang pertama, kita menemukan bahwa Allah telah mengajarkan secara khusus sebuah pelajaran penting kepada Yosua, sang pemimpin Israel, supaya dia benar-benar memperhatikan bagian ini. Di ayat 6, ayat 7, dan ayat 9 yang tadi saya sudah katakan, garis bawahi, perhatikan dengan baik. Bagaimana Allah mengulang-ulang perkataannya dengan mengatakan di ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebuah perintah yang diulang-ulang Allah, paling tidak 3 kali diulanginya kepada Yosua. Di ayat 7 kemudian Allah juga berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan di ayat 9 Allah juga berkata, kali ini lebih keras lagi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Pelajaran yang diperintahkan Allah kepada Yosua berkaitan dengan janji firman Allah yang akan membawa mereka memasuki Kanaan dengan sangat sukses, telah dibubuhi Allah dengan kalimat-kalimat perintah yang diulang 3 kali kepada Yosua. Supaya Yosua menguatkan, supaya Yosua meneguhkan hatinya. Apa yang ingin Allah
sampaikan kepada Yosua dan kepada kita dalam pembelajaran penting ini. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang Allah ingin, Yosua fokus dengan apa yang dia katakan. Kalau berkaitan dengan janji kebenaran firman-Nya, itu pasti terjadi. Akan tetapi diulangnya perintah supaya menguatkan dan meneguhkan hati berulang-ulang kepada Yosua. Memberitahukan kepada kita bahwa Allah hendak membuat Yosua benar-benar fokus terhadap apa yang akan dia lewati nanti. Untuk itu sebelumnya Tuhan menyiapkan Yosua terlebih dahulu. Apa yang akan dihadapi Yosua nanti? Itu menjadi penting bagi Yosua untuk memperhatikan firman itu. Sehingga dia boleh menjadi orang yang sukses melewatinya. Pembelajaran yang Tuhan ingin Yosua perhatikan di bagian ini adalah bahwa jangan pernah itu maksudnya jangan sekalipun, bahwa jangan pernah mengamini atau menganggap benar segala sesuatu yang bukan berasal dari kebenaran firman Tuhan. Catat baik-baik. Jangan pernah mengamini atau menganggap benar segala sesuatu yang bukan berasal dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan sekalipun itu adalah merupakan kenyataan yang kita hadapi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Diinginkan Allah supaya Yosua benar-benar tidak terpengaruh oleh apa yang nanti dia hadapi di perjalanan kehidupannya. Contoh gampang saudara. Contoh sederhananya. Perhatikan pasal 1 ayat 6. Ketika Allah berkata kepada Yosua di ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki. Janjinya hebat tuh. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Bukan akan memiliki loh. Kamulah yang nantinya akan memimpin umatku ini. Memiliki. Bukan akan memiliki loh. Memiliki. Maksudnya apa? Jaminan sukses memasuki Kanaan sudah terlihat dengan sangat jelas. Ketika Yosua menerima perkataan Allah di dalam ayat 6 itu, maka adalah merupakan sebuah kewajiban dari Yosua, bahwa Yosua diminta untuk tetap percaya, tidak bimbang ataupun ragu sedikit pun. Bahkan sekalipun Yosua harus menghadapi keadaan situasi yang secara mata jasmani melihat
bertentangan dengan apa yang telah dikatakan Allah lewat firman-Nya berkaitan kamu akan menjadi pemimpin atau kamu berkaitan dengan kepemimpinanmu membawa Israel memasuki tanah Kanaan, memiliki negeri itu. Yosua diminta oleh Allah untuk tetap meneguhkan hatinya dan mempercayai apa yang Allah katakan. Sekalipun Yosua harus berhadapan dengan keadaan yang secara kasat mata menggentarkan dan membuat dalam tanda kutip siapapun yang tidak memiliki Allah atau siapapun yang tidak setia kepada kebenaran firman Allah pasti menjadi ciut. Sekalipun Yosua harus berhadapan dengan kenyataan bahwa penduduk Kanaan adalah penduduk dengan raja-raja, dengan para pengawalnya yang secara fisik mereka jauh melampaui kemampuan bangsa Israel. Sekalipun Yosua harus berhadapan bahwa pada kenyataannya Israel yang dipimpinnya adalah merupakan bangsa yang secara kemampuan bertarung jauh di bawah orang-orang Kanaan. Atau untuk keuntungan berikutnya, di mana kita bisa melihat dengan jelas betapa kemampuan Kanaan memang di atas rata-rata Israel. Ketika peperangan itu diadakan di tanah Kanaan, negeri mereka sendiri, maka tentu saja mereka tahu betul medan yang akan mereka hadapi. Beda dengan Israel, sebagai pendatang yang akan masuk merebut tanah Kanaan, tentu mereka tidak tahu situasinya. Dalam dua hal ini sajalah saudara, Yosua dan Israel secara perhitungan logika di atas kertas mereka susah menandingi. Kalau saya tidak mau mengatakan apa adanya, mustahil menandingi penduduk tanah Kanaan. Namun dalam kebenaran firman Tuhan yang telah dikatakan kepada Yosua bahwa Kanaan adalah negeri yang telah diberikan Allah kepada seluruh Israel dalam kepemimpinan Yosua. Maka Allah menghendaki Yosua untuk tidak gentar sedikit pun dengan apa yang dilihat oleh matanya, apa yang didengar oleh telinganya, dan apa yang dipikirkan oleh pikirannya berdasarkan situasi dan keadaan yang dihadapinya. Oleh karena berkaitan dengan janji hebat Allah, Allah hanya menginginkan bahwa mereka mempercayainya dan tetap setia dengan apa yang ia percayai itu dalam segala situasi dan kondisi. Ketika kita menerima firman Allah, mempercayai firman Allah, itu merupakan langkah yang luar biasa baik. Tapi sahabat, kalau saya mau mengatakan dengan jujur, itu saja masih belum cukup dalam tanda kutip. Kita harus menambahinya dengan sikap hati yang setia. Atau kita harus menambahkannya dengan kesetiaan kepada penerimaan dan kepercayaan akan firman itu. Dalam segala situasi. Sebab tanpa kesetiaan kepada firman,
apa yang kita terima dan yang kita percaya itu. Ketika situasi berubah, ketika situasi yang kita temukan berbeda dengan apa yang firman katakan, maka umat Allah memiliki kecenderungan untuk meninggalkan kebenaran firman itu. Seolah-olah ada yang salah dengan firman yang dikatakan Allah. Itu sebabnya Allah meminta kepercayaan setiap umatnya harus disertai dengan kesetiaan kepada apa yang mereka percayai, yaitu firman-Nya. Saya mengingat satu contoh yang ditulis di dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Ini tentang peristiwa ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air. Diceritakan di dalam Matius 14, 22 sampai dengan 33 ini, saudara. Ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi mendahuluinya, dia tinggal di tempat dan untuk berdoa. Ketika hari sudah dini hari, Tuhan Yesus menyusul mereka. Alkitab mengatakan kira-kira sekitar jam 3. Tuhan Yesus menyusul perahu para murid yang sudah berlayar dengan berjalan di atas air. Ketika Tuhan Yesus sudah dalam jangkauan mendekati perahu itu, murid-muridnya yang melihat penampakan ini menjadi begitu luar biasa ketakutan, saudara. Karena ini memang bukan pemandangan yang biasa. Pemandangan ini bukan pemandangan biasa. Seorang manusia berjalan di atas air itu melawan hukum alam. Sehingga ketika dia melihat Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia itu berjalan di atas air dengan penuh kebingungan, ketakutan, mereka berteriak-teriak. Anda bisa melihat dan membaca kisahnya. Mereka berteriak-teriak dan berkata, itu hantu, itu hantu. Coba bayangin. Sampai kemudian Tuhan Yesus menenangkan mereka. Ini aku, tenanglah, jangan takut. Terus di bagian selanjutnya dikatakan, Petrus, salah seorang dari murid Tuhan Yesus, menanggapi perkataan Tuhan Yesus itu. Dia berkata, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kalau memang itu adalah benar-benar Engkau Tuhan, suruh aku juga berjalan di atas air mendapatkanmu. Kira-kira begitu. Dan Tuhan Yesus menjawab permintaan Petrus. Matius 14 ayat 29 mencatat jawaban Tuhan Yesus. Kata Yesus, datanglah. Hebat ya. Datanglah, kamu mau juga jalan di atas air? Sini, datang. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Pertanyaannya, Petrus bisa jalan gak di atas air? Bisa. Anda udah tahu ceritanya. Petrus berjalan juga sama seperti Tuhan Yesus. Namun mendadak. Matius 14 ayat 30 mencatat ini untuk kita. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Jalan nih di atas air sama seperti Tuhan Yesus. Bisa. Namun ketika
Petrus merasakan ada tiupan angin. Dan dia melihat situasinya. Kok dia bisa jalan ya di atas air ya? Kemudian hatinya diliputi ragu dan bimbang. Bagaimana mungkin saya bisa jalan di atas air? Detik yang sama ketika keraguan itu muncul, tenggelamlah Petrus. Kemudian berkata, Tuhan tolonglah aku. Maka kemudian Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau bimbang? Orang yang kurang percaya, bukan tidak percaya loh. Orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang? Apa itu kurang percaya? Kurang percaya itu adalah percaya tapi tidak setia. Secara terus menerus kepada apa yang ia percayai itu. Inilah sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Yang hendak diinginkan oleh Allah. Supaya dipelajari oleh Yosua. Kurang percaya itu. Bukan gak percaya. Percaya tapi gak setia. Kepada firman yang ia percayai. Maka Allah mengajar Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini dikatakannya bukan karena Yosua tidak mempercayai kebenaran firman yang telah Allah katakan kepadanya, bukan. Atau Yosua meragukan apa yang Tuhan katakan, bukan juga. Akan tetapi akan ada masa-masa. Akan ada saat-saat di dalam perjalanan hidup ini. Di mana kita akan menemukan kenyataan berbeda dengan kebenaran firman yang kita percayai. Kenyataan berbeda dengan kebenaran firman yang kita percayai. Namun, setelah kita mendengarkan kebenaran ini, kita pun diajar secara bersamaan dengan Yosua oleh Allah. Supaya kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagian-bagian dalam perjalanan iman kita, di mana jangan pernah memberikan ruang sedikit pun kepada keraguan akan firman Allah. Jangan pernah. Untuk itu saudara, Allah memberi solusi, jalan keluar. Selain ketika dia sudah mengucapkan berkali-kali supaya Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya. Yosua 1 ayat 8, Allah menambahkan jalan keluar supaya hati Yosua dan hati seluruh umat Allah tetap teguh dan setia kepada firman-Nya. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Apa itu? Jangan lupa memperkatakan, mengucapkan, merenungkan firman Tuhan. Kepada diri kita sendiri. Kapan? Setiap saat. Bukan berarti kemudian kita tidak kerja, tidak melakukan kegiatan yang lain. Bukan.
Akan tetapi di dalam kita melakukan segala kegiatan dalam kehidupan kita, fokus kita janganlah terlalu dipengaruhi dengan keadaan dan lingkungan. Tetapi biarkan firman itu terus menjadi kesadaran dalam kehidupan kita. Memimpin kita dalam berkata-kata, berpikir dan bertingkah laku, itu maksudnya. Sehingga firman mewarnai seluruh kehidupan kita. Semacam menjadi sebuah kebiasaan atau gaya hidup bagi kita. Sebab saudara, siapapun tidak akan pernah bisa menjaga kesetiaan hatinya dengan kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri. Tidak akan pernah bisa. Siapapun. Tuhan tahu betul itu. Dan Yosua memang menyadari itu. Setelah Tuhan memberitahukan kepadanya dengan sangat jelas. Yosua sendiri bukan orang baru, saudara. Sebagai pengganti Musa. Sebagai pelayan Musa. Yosua sudah melihat, Yosua sudah memperhatikan cara hidup tuannya Musa. Dalam kesuksesan Musa pun dalam kegagalan Musa. Yosua memperhatikan dengan baik-baik. Dan dia menemukan apa yang dikatakan Tuhan sungguh amat tepat dan benar. Tak ada seorang pun yang sanggup mempertahankan atau berlaku tetap setia kepada firman. Secara khusus ketika situasi yang kita hadapi berbeda atau bertolak belakang dengan apa yang firman katakan. Tidak ada seorang pun. Kekuatan untuk tetap berlaku, percaya dan setia kepada firman yang telah kita percayai itu hanya bisa diperoleh melalui kekuatan firman itu sendiri. Bukan dengan kekuatan kita. Maka Allah mengatakan, jangan engkau lupa memperkatakan firman itu dalam hidupmu dan merenungkannya siang dan malam. Ketika firman itu memenuhi kita, ketika firman itu menguasai hidup kita, di sanalah kita secara sadar memberikan ruang dan kesempatan bagi Allah sang pemilik firman itu untuk menyatakan kekuatan firman-Nya dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian saudara, apapun situasi kita, apapun keadaan kita, dalam lembah kekelaman sekalipun, firman yang menguasai kita itu memberikan kekuatannya kepada kita. Bahwa dalam segala situasi kita akan tetap setia kepada firman yang kita percayai. Sampai pada akhirnya kita akan selalu menemukan apa yang kita putuskan untuk bergantung penuh kepada firman itu adalah merupakan kemenangan yang kita terima. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah setia. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan seluruh kehidupan kami untuk dikuasai oleh kebenaran firman-Mu. Engkau menolong kami untuk terus setia hanya dengan firman yang kami percayai dan kami simpan di hati dan kami renungkan dalam seluruh hidup kami Tuhan. Roh Kudus, kekuatan-Mu menguatkan kami sehingga setiap kami boleh tetap berjalan dalam kesetiaan akan apa yang kami percayai. Engkau menolong sahabat-sahabat kami supaya kebenaran firman ini boleh terus mengukuhkan, menguatkan, menghibur perjalanan kehidupan saudara-saudara kami. Secara khusus mereka yang berada dalam situasi permasalahan, tantangan di hidupnya.
Terima kasih banyak Bapa. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur firman yang kami percayai itu, yang kepadanya kami tetap setia, membawa kami untuk menemukan kemenangan yang daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mengakhiri pertemuan ibadah kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu Saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus turun ke atas kita semua. Sungguh diberkatilah rohmu, diberkati jiwamu, disehatkannya tubuhmu, diberkatinya rumah tanggamu, diberkatinya pekerjaanmu, diberkati studimu, dimanapun kau melangkah. Sungguh kau menjadi berkat bagi banyak orang. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tetap pegang teguh firman Tuhan. Jangan mau digoyahkan oleh situasi apapun. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di ibadah yang akan datang. Amin.